Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah materi tentang hubungan antropologi hukum dengan ilmu lain. Sebelum masuk ke materinya, di sini teman-teman akan memperkenalkan diri dulu. Dari yang pertama, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Melin Yamansyah, NPM 19120000076 dari kelas 3A2. Monggo selanjutnya. Perkenalkan, saya Putrika Anki Aulia dari kelas 3A2 NPM 191200000077. Oke, selanjutnya Mbak Shirley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Fitaningrum dari kelas 3A2 NPM 19120000079. Oke, selanjutnya Mas Claudio. Mas Claudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claudio de la Rosa, NPM 1912000080. Oke, selanjutnya Mbak Fabrina. Mohon maaf, Claudio de la Rosa, NPM 1912. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabrina Jiana Vinayanaji, NPM 191200000081. Selanjutnya Mbak Wahyu Melina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Melina Febriani, NPM 191200000082 dari kelas 3A2. Oke, dan yang akhir saya Titis Gita Widya Wijaya, NPM 191200000084. Oke, itu tadi perkenalan dari kelompok kami, kelompok 2. Sekarang kita langsung menuju pada materinya. Oke, yang pertama akan saya jelaskan dulu pengertian antropologi hukum. Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, kata antropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Oleh karena itu, antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Antropologi hukum ialah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat, sehingga kalau terjadi pelanggaran atau tindakan yang menyimpang dari norma sosial, maka yang melanggar akan diberikan sanksi, baik dalam bentuk tindakan fisik, sanksi sosial, ataupun sanksi lainnya yang mempunyai wewenang bertindak. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Yang kedua, hubungan antropologi hukum dengan hukum adat. Hukum adat merupakan hukum peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hubungan antropologi hukum dan hukum adat. Yang pertama, menurut Bapak Antropologi Indonesia, yakni Guciaraningrat, mengatakan bahwa metode penelitiannya agar dapat mengkaji dan meneliti tentang latar belakang hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Seorang ahli antropologi harus mengetahui yang berlaku di suatu daerah. Hal ini dikarenakan hukum adat itu membuat peneliti antropologi dapat beradaptasi dan mengikuti aturan-aturan suatu daerah. Hukum adat lahir dari kaidah-kaidah dan harus ditaati oleh masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat lahir dari kebudayaan yang hasil oleh masyarakat daerah sebagai bagian dari hasil antropologi. Maka
data antropologi hukum akan dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat menjadi dasar dari hukum adat. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai ketertiban dan nilai ketentraman yang harus diserasikan sehingga menjadi kedamaian yang menjadi tujuan hukum. Next. Oke, selanjutnya. Yang ketiga yaitu hubungan antropologi hukum dengan etnologi. Etnologi adalah ilmu tentang bangsa-bangsa mempelajari unsur-unsur masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif. Tujuannya menemukan sejarah dan proses evolusi dan persebaran kebudayaan umat manusia. Bahasan utamanya mengenai asas kemanusiaan dalam kebudayaan berbagai suku bangsa. Informasi diperoleh melalui catatan secara rinci terhadap suatu kebudayaan di masa lalu dan masa kini. Lingkup utamanya adalah penyebab perbedaan pola pikir dan pola perilaku individu dalam suatu kebudayaan. Etnologi telah digunakan dalam pengembangan teori-teori komunikasi. Selain itu, etnologi juga digunakan dalam ilmu antropologi sebagai budaya. Pada dasarnya, antropologi hukum merupakan turunan dari etnologi hukum yang perkembangannya disebut antropologi hukum. Jadi, dari sejarahnya, antropologi hukum memiliki satu induk, kemudian dengan etnologi, terutama etnologi hukum. Oke, selanjutnya. Yang keempat, hubungan antropologi hukum dengan sosiologi hukum. Yang pertama, sosiologi hukum dan antropologi hukum memiliki objek yang jelas, yaitu manusia. Antropologi hukum memakai suatu budaya yang terjadi pada kelompok masyarakat, dan sosiologi hukum lebih menitik beratkan pada manusia dan berbagai proses hubungan sosialnya. Adanya antropologi hukum dan sosiologi hukum membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur. Berbagai bentuk penyimpanan sosial memang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat. Namun ada banyak langkah pencegahan yang bisa dilakukan, dan salah satunya dengan mempelajari sosiologi hukum serta ilmu antropologi hukum. Next. Yang kelima, yaitu hubungan antropologi hukum dengan psikologi sosial. Psikologi sosial sendiri adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan kelompoknya. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri, sehingga dalam suatu lingkungan akan ada yang namanya pertengkaran, pertikaian, hingga perselisihan. Hubungan antara keduanya tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mentalnya. Dengan demikian, psikologi membahas faktor-faktor penyebab perilaku manusia secara internal seperti minat, motivasi, sifat, konsep diri, dan lain-lain. Karena antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial. Jadi menurut saya hal yang berkaitan serta berhubungan dengan psikologi dan antropologi adalah manusia dan tingkah lakunya. Antropologi mengamati manusia dan lingkungan dengan pendekatan eksternal, dan psikologi mengamati serta mempelajari tingkah laku manusia dengan pendekatan internal. 6. Hubungan antropologi hukum dengan religi. Antropologi religi mempelajari mengenai bagaimana agama diyakini, dijalankan, atau dipraktikkan di dalam masyarakat. Umumnya, antropologi menyatakan bahwa agama atau religion merupakan sebuah pranata seperti banyak pranata lainnya di dalam sebuah kebudayaan atau suatu masyarakat. Agama sebagai pranata berbeda dengan agama di masyarakat. Pranata merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mengatur manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan khusus tertentu. Agama atau religi sebagai pranata adalah dalam rangka untuk pemenuhan psikologis
terhadap ketenangan jiwa dan untuk menjelaskan segala sesuatu keyakinan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional atau oleh akal manusia. Untuk kesimpulan akan saya sampaikan. Yang pertama, antropologi hukum dan hukum adat, yaitu seorang ahli antropologi harus mengetahui hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Hal ini dikarenakan hukum adat itu yang membuat peneliti antropologi dapat beradaptasi dan mengikuti aturan-aturan adat yang ada di dalam suatu daerah. Hukum adat lahir dari kaidah-kaidah dan harus ditaati oleh masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat lahir dari kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu daerah sebagai bagian dari hasil antropologi. Yang kedua, antropologi hukum dan etnologi. Tujuan etnologi adalah menemukan sejarah dan proses evolusi dan persebaran kebudayaan umat manusia. Bahasan utamanya mengenai asas kemanusiaan dalam kebudayaan berbagai suku bangsa. Antropologi hukum memiliki satu induk keilmuan dengan etnologi, terutama etnologi hukum. Selanjutnya, antropologi hukum dan sosial hukum memiliki objek yang jelas, yaitu manusia. Antropologi hukum dan psikologi sosial. Hal yang berkaitan serta berhubungan dengan psikologi dan antropologi adalah manusia dan tingkah lakunya. Antropologi hukum mengamati bagaimana hukum bekerja dalam tingkah laku manusia dan lingkungan dengan pendekatan eksternal, dan psikologi sosial mengamati serta mempelajari tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan pendekatan internal. Yang terakhir, antropologi agama atau antropologi religi sebagai sebuah spesialisasi yang berkembang di dalam antropologi yang mempelajari mengenai bagaimana agama diyakini, dijalankan, atau dipraktekkan di dalam masyarakat. Mohon maaf, moderator suaranya masih belum nyala. Maaf. Oke, sekian itu tadi yang bisa kami paparkan materinya dari kelompok 2. Di sini saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Presentasi dari kelompok 2 saya akhiri. Wallahumma fiq ila ahwamin thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.